Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita akan melanjutkan pembahasan beberapa kaidah dalam mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala pada al-asma wa sifat. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas kaidah wujubu itsbati ma athbatahu Allah azza wa jalla li nafsihi fi kitabih aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam min al asma'i was sifat ala al wajhi laiq bihi. Wajibnya menetapkan atau meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya di dalam kitabnya atau di dalam sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maksud kaidah ini adalah kita hanya boleh mengimani satu nama atau satu sifat bagi Allah apabila Allah sendiri yang menamakannya untuk dirinya. Di mana kita mendapatkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah namakan atau sifatkan untuk dirinya sendiri? Tidak lain di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kita menambahkan bagi Allah nama-nama atau sifat-sifat yang tidak Allah berikan untuk dirinya, yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk berdusta atas nama Allah atau berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan ini adalah sebesar-besarnya kedustaan. Berdusta atas nama Allah, berbicara tentang nama Allah tanpa ilmu. Dan itu juga merupakan pintu kekufuran dan kesyirikan. Dan ini termasuk kekufuran dan kesyirikan orang Nasrani. Mereka namakan Allah bukan dengan namanya yang sebenarnya, yaitu mereka namakan Allah dengan Bapa. Dan mereka sifatkan Allah bukan dengan sifatnya yang sebenarnya, yaitu mereka mengatakan Allah memiliki anak. Maka ini adalah di antara bentuk kekufuran dan kesyirikan mereka di dalam al-asma wa sifat, menamakan Allah dengan nama yang Allah tidak namakan untuk dirinya, yang hanya pantas dinamakan kepada makhluk, dan mensifatkan Allah yang tidak Allah sifatkan untuk dirinya, yang hanya pantas disifatkan kepada makhluk. Maka ini adalah pintu kekufuran dan kesyirikan. Ketika seseorang mencoba untuk menamakan Allah bukan dengan namanya yang sebenarnya, atau mensifatkan Allah bukan dengan sifatnya yang sebenarnya. Di sini juga dikatakan alal wajhil laiq bihi. Hendaklah kita tetapkan
sifat-sifat Allah sesuai dengan yang layak bagi Allah. Maksudnya, tidak boleh kita samakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Tapi kita sifatkan Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Contoh jemaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, Dia memiliki nama As-Sami' dan Al-Basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Di sini juga ada kaidah penting. Para ulama mengatakan, setiap nama Allah terkandung di dalamnya sifat Allah. Tapi tidak kebalikannya. Tidak setiap sifat Allah menjadi nama Allah. Contohnya, nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami' dan Al-Basir, yang maha mendengar dan maha melihat. Kalau begitu, Allah memiliki sifat mendengar dan sifat melihat. Sebagaimana Allah memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berarti Allah memiliki sifat kasih sayang, sifat rahmat. Demikian seterusnya. Setiap nama Allah mengandung sifat Allah. Tapi tidak kebalikannya. Tidak setiap sifat Allah menjadi nama Allah. Contoh jemaah sekalian, termasuk sifat Allah adalah murka, marah kepada orang-orang yang pantas dimurkai, yaitu orang-orang kafir ataupun para pendosa. Tapi tidak ada nama Allah yang maha pemarah. Itu sifat Allah, iya, tapi bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu jemaah sekalian, sifat Allah lebih luas daripada nama Allah, lebih banyak daripada nama Allah, karena setiap nama Allah terkandung di dalamnya sifat Allah, tapi tidak setiap sifat Allah menjadi nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jemaah sekalian, ketika kita meyakini Allah memiliki sifat mendengar lagi melihat, maka kita harus meyakini sifat mendengar dan melihat bagi Allah alal wajhil laiq bihi, sesuai dengan yang layak bagi Allah. Ini kalimat perlu dipahami dengan baik. Kita yakini sifat Allah itu sesuai dengan yang layak bagi Allah. Artinya, kita nggak boleh menyamakan antara mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk. Karena mendengarnya makhluk tidak layak bagi Allah. Tidak boleh kita juga menyamakan antara melihatnya Allah dengan melihatnya makhluk. Karena melihatnya makhluk tidak layak bagi Allah. Pendengaran dan penglihatan makhluk itu sangat terbatas. Bagaimana mungkin kita samakan melihatnya Allah dengan melihatnya makhluk? Lalu seperti apa melihatnya Allah? Seperti apa mendengarnya Allah? Maka kita katakan, bagaimana bentuknya kita tidak tahu pasti. Hanya kita yakini sesuai dengan
keagungan dan kebesarannya. Sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Contoh lain, dalam sifat dzatiyah, seperti Allah memiliki wajah. Karena Allah yang mengabarkan dalam Al-Quran bahwa Allah memiliki wajah. Maka kita imani wajah Allah sesuai dengan yang layak baginya, yaitu sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Tidak boleh kita samakan dengan wajah makhluk. Namun tidak boleh pula kita mengatakan wajah Allah itu begini dan begitu. Kita sifatkan bentuk kaifiyah wajah Allah. Yang seharusnya kita yakini adalah wajah Allah itu sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tapi seperti apa bentuknya kita tidak tahu. Kita serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita yakini pastilah wajah Allah sesuai dengan yang layak baginya, yaitu sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Oleh karena itu jemaah sekalian, dalam beriman kepada nama-nama dan sifat Allah ada 5 hal yang harus kita jauhi. Yang pertama, tidak boleh kita melakukan ta'til. Ta'til itu artinya mengingkari, mendustakan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun sifat-sifatnya. Dan ini termasuk kekufuran. Yang kedua yang harus kita hindari adalah tahrif, penyelewengan makna. Ini juga sebenarnya ta'til, pengingkaran nama atau sifat Allah, tapi dengan cara yang halus, dengan cara menyelewengkan maknanya. Meskipun mereka tidak mengatakan ini adalah suatu penyelewengan, mereka sebut dengan takwil. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbuka. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka orang yang melakukan tahrif, penyelewengan ini, mereka bilang itu bukan tangan beneran, tapi itu maknanya adalah kekuatan atau kenikmatan atau kekuasaan. Ini namanya penyelewengan makna. Karena ini adalah penakwilan tanpa dalil. Tidak dari ayat yang lain yang menakwilkannya, tidak pula ditakwilkan seperti itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dilakukan oleh para sahabat. Maka ini adalah takwil tanpa ilmu. Lebih pantas disebut dengan tahrif, penyelewengan makna. Dan di pertemuan yang lalu saya sudah sebutkan ijma' ulama, kesepakatan ulama. Semua nama-nama dan sifat Allah itu harus diyakini secara zahir bahwa itu adalah makna yang hakiki, bukan majaz, bukan kata kiasan yang perlu ditakwilkan. Ini ijma' ulama, sepakat ulama. Enggak mungkin salah lagi, ulama sudah sepakat. Kalau ulama beda pendapat, bisa jadi ada satu pendapat yang benar, ada satu yang salah. Tapi kalau ulama sudah sepakat, itu enggak mungkin salah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan umatku bersepakat di atas kesesatan. Ini ijma' ulama. Tidak boleh menakwilkan nama-nama dan sifat Allah. Tidak ada satupun riwayat dari sahabat yang melakukannya. Padahal jemaah sekalian, betapa banyak di kitab-kitab tafsir riwayat penafsiran sahabat ataupun tabi'in. Tapi tidak seorang pun dari mereka yang menakwilkan sifat-sifat Allah. Mereka biarkan apa adanya. Yang ketiga, yang harus kita hindari adalah at-tafwid. Tafwid itu artinya menyerahkan maknanya kepada Allah. Jadi mereka bilang, kami percaya Allah punya tangan, tapi apa makna tangan? Kita serahkan saja kepada Allah. Kedengarannya bagus, serahkan saja kepada Allah. Tapi para ulama mengatakan tafwid itu min syarri aqwali ahlil bid'ah, termasuk seburuk-buruknya ucapan ahlul bid'ah. Kenapa? Karena orang yang berkata begitu, makna sifat-sifat Allah nggak mungkin diketahui, kita serahkan saja kepada Allah, kita nggak mungkin tahu. Itu sama saja dia mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pandai dalam mengungkapkan tentang dirinya, sehingga kita nggak tahu artinya. Padahal Allah turunkan Al-Quran untuk dipahami. Bagaimana mungkin kita nggak bisa paham? Ini keburukannya yang pertama. Keburukannya yang kedua, seakan-akan dia juga mengatakan Nabi Muhammad SAW bodoh karena nggak tahu artinya. Sehingga kita serahkan saja kepada Allah. Nabi pun tidak tahu artinya. Tapi kalau mereka mengatakan sebenarnya Nabi Muhammad SAW tahu, tapi ternyata beliau nggak ajarkan kepada kita, ini tuduhan serius. Ini keburukan yang lain. Berarti Nabi Muhammad SAW, na'udzubillah, menyembunyikan ilmu kalau begitu. Beliau tahu arti sifat Allah itu, tapi beliau nggak jelaskan kepada kita. Berarti beliau menyembunyikan ilmu. Padahal tugas beliau di dunia ini untuk mengajarkan ilmu yang beliau ketahui. Jadi, ini adalah seburuk-buruknya ucapan ahlul bid'ah. Maka jemaah sekalian, yang benar, makna-makna semua nama dan sifat Allah dapat kita ketahui. Yang tidak bisa kita ketahui adalah kaifiyahnya, bentuknya. Oleh karena itu, yang keempat yang harus kita hindari adalah at-takyif. Melakukan takyif, yaitu menggambarkan kaifiyah, bentuk sifat Allah. Seperti seorang mengatakan wajah Allah itu segi 4, segi 5, bulat. Na'udzubillah. Ini adalah ucapan tanpa ilmu. Ini namanya takyif. Dia menggambarkan bentuk wajah Allah, padahal Allah nggak pernah mengatakan tentang itu. Nabi SAW tidak pernah mengatakan tentang itu. Kalau begitu, gimana kita mengimaninya? Kita serahkan saja kepada Allah. Itu yang kita tafwid. Jadi, tafwid itu ada dua. Tafwidul makna dan tafwidul kaifiyah. Yang bertentangan dengan akidah salaf adalah tafwidul makna. Kata mereka, kita nggak bisa tahu apa arti sifat-sifat Allah. Kita serahkan saja kepada Allah. Yang sesuai dengan akidah salaf adalah tafwidul kaifiyah. Menyerahkan bagaimana kaifiyah, bentuk sifat Allah itu kepada Allah. Hanya Allah yang tahu.
Inilah yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah dalam ucapan beliau yang terkenal, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun was su'alu anhu bid'atun wal imanu bihi wajibun. Jadi ada orang bertanya kepada Imam Malik, kaifal istiwa? Bagaimana caranya Allah beristiwa? Bentuknya seperti apa? Bukan pertanyaannya apa arti istiwa, tapi yang dia tanya adalah bagaimana caranya Allah beristiwa. Maka Imam Malik rahimahullah memberikan 4 kaidah yang bisa kita gunakan untuk semua sifat Allah. Kata beliau, yang pertama, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu dimaklumi. Maksudnya dimaklumi maknanya, diketahui artinya. Dalam bahasa Arab, istiwa itu adalah al-ulu wal istiqrar, tinggi dan berada di ketinggian itu. Maka jemaah sekalian, gunakan kaidah ini untuk semua sifat Allah. Semua sifat Allah maknanya bisa kita tahu. Allah memiliki tangan. Siapa yang nggak tahu arti tangan? Tangan itu tangan beneran. Allah memiliki kaki. Siapa yang nggak tahu arti kaki? Allah memiliki wajah. Siapa yang nggak tahu arti wajah? Semua kita tahu. Maknanya bisa diketahui. Tapi yang kedua, al-kaifu majhulun. Bagaimana bentuknya tidak kita ketahui. Kenapa? Allah nggak beritahukan kepada kita. Bagaimana caranya Allah istiwa? Bagaimana bentuk wajah Allah? Bagaimana bentuk tangan Allah? Bagaimana bentuk kaki Allah? Allah nggak beritahu kepada kita. Jangan kita lancang berbicara tentang itu. Orang yang berbicara tentang itu berarti dia lancang terhadap Allah, kurang ajar terhadap Allah. Maka ini yang kita tafwid, kita serahkan kepada Allah. Tapi kita yakini pastilah wajah Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Tangan Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Itu arti kalimat tadi, alal wajhi laik bihi. Sesuai dengan yang layak bagi Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Malik rahimahullah, wal imanu bihi wajibun, mengimaninya adalah wajib. Yang keempat, was-su'alu anhu bid'atun, menanyakan bagaimana bentuk sifat Allah itu adalah bid'ah. Baru nanya saja sudah bid'ah, apalagi mau menjelaskannya. Kemudian yang harus kita hindari dalam beriman kepada sifat Allah yang kelima adalah tamthil. Jadi yang pertama tadi ta'til, yang kedua apa? Tahrif, yang ketiga tafwid, yang keempat takyif, yang kelima adalah tamthil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan ini adalah kesyirikan. Dan Allah menegaskan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian 5 yang harus kita jauhi dalam beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidah yang berikutnya, sebuah kaidah penting. Wujubu nafyi ma nafahu Allahu an nafsihi fi kitabihi. Wajibnya menafikan sifat yang Allah nafikan dari dirinya di dalam kitabnya
au fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau di dalam sunnah rasulnya atau hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'atiqadi kamali diddihi lillahi subhanahu wa ta'ala, disertai keyakinan bahwa Allah azza wa jalla memiliki sifat yang sempurna yang menjadi lawan dari sifat yang dinafikan tersebut. Saya ulangi. Wujubu nafyi ma nafahu Allahu an nafsihi fi kitabihi au fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wajib menafikan yang dinafikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dirinya, baik di dalam kitabnya maupun di dalam sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'atiqadi kamali diddihi lillahi subhanahu wa ta'ala, disertai keyakinan bahwa Allah azza wa jalla memiliki sifat yang sempurna yang menjadi lawan dari sifat yang dinafikan tersebut. Ini kaidahnya. Agar kita lebih paham, mari kita lihat contohnya. Contohnya, yang Allah nafikan dari dirinya, seperti sifat zolim. Dalam surat Al-Kahfi ayat ke-49, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, dan Rabbmu tidak menzolimi seorang pun. Maka Allah menafikan sifat ini dari dirinya, kita pun wajib menafikan. Jangan sampai kita pernah mengatakan Allah itu zalim. Na'udzubillah. Allah menafikan sifat ini dari dirinya, maka wajib kita nafikan. Tapi kewajiban kita belum cukup sampai di situ. Belum cukup kita meyakini Allah tidak zalim. Apa lanjutan tadi? Disertai keyakinan Allah memiliki sifat yang sempurna yang merupakan lawan dari sifat yang dinafikan tersebut. Kalau begitu, wajib kita yakini Allah memiliki sifat yang merupakan lawan daripada zalim. Apa itu? Apa lawan daripada zalim? Adil. Maka adil adalah sifat Allah. Tapi ingat, kita tetapkan ini bagi Allah dalam bentuk keadilan yang sempurna. Karena ada juga manusia yang adil, tapi keadilan manusia tidaklah sempurna. Yang sempurna hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dua kewajiban, bukan hanya satu. Menafikan sifat yang Allah nafikan dari Allah, dari dirinya sendiri dalam kitabnya atau dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, meyakini Allah memiliki sifat kebalikan daripada yang dia nafikan tersebut. Karena jemaah sekalian, kalau cuma menafikan saja itu tidak mengandung makna yang sempurna bagi Allah. Kalau ada orang dikatakan dia tidak zalim tapi tidak juga adil, kan itu nggak mengandung pujian. Tidak mengandung pujian. Tidak zalim tapi juga tidak adil. Contoh lain, Allah menafikan dari dirinya sifat mengantuk dan tidur. Dalam ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Maka kewajiban kita pertama, kita nafikan dua sifat ini dari Allah. Kemudian kita tetapkan kebalikannya. Apa kebalikannya? Sempurnanya
sifat kehidupan Allah dan sifat qayyumiyah. Dan ini adalah dua sifat yang terkandung di dalam nama Allah Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Yang pertama Al-Hayyu, Allah Maha Hidup. Kehidupan Allah sempurna. Sehingga Allah tidak butuh tidur, tidak pernah mengantuk. Kemudian di dalam Al-Qayyum, berarti Allah memiliki sifat Qayyumiyah. Qayyumiyah itu artinya Allah berdiri sendiri dan dia terus-menerus mengurus makhluknya. Sehingga dia tidak butuh tidur dan juga dia tidak mengantuk. Karena qayyumiyahnya sempurna. Jadi demikian seterusnya. Satu lagi jemaah sekalian, yang terakhir yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Kaidah berikutnya. Kaidah ini agak sedikit panjang. Ma lam yarid itsbatuhu wala nafyuhu fil kitabi was sunnah wajib tawakkuf fil lafdhihi. Apa yang tidak ditetapkan dan tidak pula dinafikan di dalam Al-Quran dan Sunnah, wajib kita tawakuf terhadap lafaznya. Tawakuf itu artinya kita biarkan saja, nggak usah kita komentari. Suatu sifat yang tidak ditetapkan tapi tidak pula dinafikan. Jadi jemaah sekalian, ini kita bahas 3 kaidah berhubungan. 3 kaidah berhubungan. Yang pertama, sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, maka kita tetapkan. Yang kedua, sifat yang Allah nafikan dari dirinya, maka kita nafikan. Sekarang yang ketiga, tidak Allah tetapkan, tidak pula Allah nafikan. Apa yang kita lakukan padanya? Kita tawakuf terhadap lafaznya. Fala yuthbat wala yunfah. Tidak boleh kita tetapkan, tapi tidak boleh kita nafikan juga. Karena Allah tidak tetapkan, Allah juga tidak nafikan. Ini pahami betul 3 kaidah ini. Yang Allah tetapkan, kita tetapkan. Yang Allah nafikan, kita nafikan. Yang tidak Allah tetapkan, tidak pula Allah nafikan, juga tidak kita tetapkan, tidak pula kita nafikan pada lafaznya. Kenapa? Li'adami wurudil itsbat wa nafyi fihi. Karena tidak ada dalil yang menetapkannya atau menafikannya. Ini dari segi lafaznya. Wa amma ma'nahu, adapun maknanya, fayufassal fihi, maka perlu dirinci. Kalau ada orang berkata kepada kita, ini sekarang kita berikan contoh. Kalimat atau kata atau pensifatan terhadap Allah yang tidak Allah sifatkan untuk dirinya, tapi juga tidak Allah nafikan. Sekarang kita berikan contoh yang sering dituduhkan oleh orang-orang yang menyimpang kepada ahlu sunnah, kepada pengikut manhaj salaf. Mereka bilang, kalian adalah mujassimah. Mujassimah itu artinya, kalian mengatakan Allah memiliki jisim, memiliki jasad. Bagaimana kita menanggapi apa yang mereka katakan ini? Allah memiliki jasad. Maka lafaznya tidak kita tetapkan, tidak pula kita nafikan. Jadi kita nggak boleh mengatakan Allah memiliki jasad, tidak boleh pula kita mengatakan Allah tidak memiliki jasad. Paham? Kenapa? Dua-duanya nggak ada dalilnya. Ini jemaah sekalian jalan keselamatan. Apa yang Allah katakan, itu kita katakan. Apa yang tidak Allah katakan, tidak kita katakan. Ini jalan keselamatan. Dan kita punya hujah kelak di hadapan Allah. Kalau Allah menghisap kita. Kalau orang berbicara tanpa ilmu, dia akan kerepotan menjawab.
Dari mana kamu dapatkan akidah seperti ini? Dia akan kerepotan menjawab. Kalau kita mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, kita tinggal jawab berdasarkan kitabmu dan sunnah nabimu. Selesai. Aman kita. Jadi, ini yang pertama. Lafaznya tidak kita tetapkan, tidak pula kita nafikan. Maka tidak boleh kita mengatakan Allah punya jasad, tidak boleh pula kita mengatakan Allah tidak punya jasad. Karena keduanya tidak Allah katakan. Ini namanya tawakuf pada lafaznya. Wa amma maknahu fayufassal fihi. Namun dari segi makna perlu dirinci. Apa yang dia maksud dengan jisim, dengan jasad? Fa in urida bihi haqqun yaliku billahi ta'ala fahuwa makbul. Kalau yang dimaksud dengannya makna yang benar, yang layak bagi Allah, maka maknanya diterima. Contoh dia mengatakan, buktinya kalian bilang Allah punya wajah. Kita katakan, ya Allah punya wajah. Kenapa? Allah sendiri yang bilang dalam Al-Quran. Sekali lagi jemaah sekalian, sangat mudah bagi kita kelak untuk menjawab kalau Allah menghisap kita atas akidah kita. Ingat, semua yang kita yakini itu akan dihisap oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban. Dari mana ilmunya? Akan ditanya. Pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Pendengaran, penglihatan dan hati akan Allah tanya atas setiap amalan kita. Apa yang ditanya? Berdasarkan ilmu atau tidak? Kenapa 3 anggota tubuh ini yang ditanya? Karena ilmu itu masuk dari 3 anggota tubuh ini. Akidah kita, Allah memiliki wajah, Allah akan tanyakan kelak di hari kiamat. Mudah kita menjawab. Saya berkeyakinan engkau memiliki wajah, karena itu ada dalam Al-Quran, karena itu dalam As-Sunnah. Tapi kalau kita mengatakan maksud wajah itu bukan wajah beneran, maksudnya adalah kekuasaan Allah. Allah nggak punya wajah. Lalu Allah tanya, dari mana kamu dapatkan? Repot kita menjawab. Nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam As-Sunnah, nggak pernah diucapkan oleh para sahabat. Diucapkan oleh siapa? Oh, oleh orang-orang Asy'ariyah. Itu saja dalilnya paling. Bukan dari Al-Quran dan Sunnah, bukan pula dari para sahabat. Atau paling tinggi sanadnya adalah Jahmiyah. Sanad yang dibangga-banggakan sampainya kepada Jahmiyah, bukan kepada sahabat. Jadi, kalau yang dia maksud tuduhan bahwa kalian mengatakan Allah punya jasad adalah karena kalian berkata Allah punya wajah, maka kita katakan ya, betul. Tapi di sini ada lanjutan. Lakin ma'al irsyad ilal alfadhi syar'iyyah. Akan tetapi hendaklah kita bimbing orang itu untuk menggunakan lafaz-lafaz yang syar'i. Lafaz yang syar'i apa? Allah mengatakan dia punya wajah. Allah tidak mengatakan dia punya jasad. Maka gunakan lafaz yang syar'i, wajah, bukan jasad. Kemudian, wa in urida bihi ma'nan la yaliku billahi azza wa jalla wajaba radduhu. Namun, jika yang dimaksud Allah punya jasad adalah makna yang tidak sesuai bagi Allah, wajib kita tolak. Contoh kalau dia mengatakan kalian adalah mujassimah, mengatakan Allah punya jasad karena kalian menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluk, maka kita tolak. Tidak. Kita tidak pernah menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Maka ini makna yang batil. Jadi ini juga sekaligus cara membantah orang yang memberikan tuduhan yang buruk tapi dengan lafaz yang global, yang kemungkinan 2 makna. Bisa jadi makna yang sesuai bagi Allah, bisa jadi pula makna yang tidak sesuai bagi Allah. Maka maknanya perlu kita perinci. Sedangkan lafaznya kita diamkan. Tidak kita tetapkan,
tidak pula kita nafikan. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Mungkin azan dulu, setelah itu baru kita lanjutkan sedikit tanya jawab. Silahkan kalau ada pertanyaan. Waalaikumsalam. Apa? Enggak kedengaran, Pak? Oh, dinamain Basir. Baik. Baik. Jadi jemaah sekalian, nama-nama Allah itu terbagi dua. Ada nama-nama Allah yang milik khusus Allah, yang tidak boleh diberikan kepada makhluk. Ada pula nama-nama Allah yang boleh diberikan kepada makhluk. Tapi tentunya kandungan sifat yang terdapat di dalam nama Allah yang boleh diberikan kepada makhluk tentu tidak sama dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia disebut basir, artinya bisa melihat, disebut juga sami, artinya bisa mendengar, maka ini boleh. Ini bukan nama khusus Allah. Contoh nama khusus Allah itu adalah Allah itu sendiri. Begitu pula Ar-Rahman, begitu pula Ar-Rabb, begitu pula Ar-Razzaq dan As-Samad. Dari mana kita bisa membedakan ini nama-nama khusus Allah dan itu bukan khusus Allah? Ada dua cara. Pertama dari segi maknanya. Kalau makna itu hanyalah layak bagi Allah, maka tidak pantas diberikan kepada makhluk. Seperti Allah itu sendiri. Allah artinya apa? Yang berhak disembah. Itu enggak pantas bagi makhluk sama sekali. Kemudian Ar-Rahman, yang dzurrahmatil wasi'ah. Makna Ar-Rahman adalah dzurrahmatil wasi'ah, pemilik rahmat yang sangat luas rahmatnya, yang meliputi segala sesuatu, yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Itu makna yang terkandung di dalam Ar-Rahman. Begitu pula Ar-Razzaq, maknanya seluruh makhluk diberikan rezeki olehnya. Dan As-Samad, maknanya seluruh makhluk butuh kepadanya. Dan makna ini tidak ada di dalam Al-Basir dan As-Sami. Penyebutan Al-Basir mungkin kepada manusia, mungkin kepada makhluk, karena artinya mendengar. Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Namun tentu tidak sama mendengarnya Allah dan mendengarnya makhluk. Melihatnya Allah dan melihatnya makhluk tentu tidak sama. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, dan ini yang paling mudah. Apabila Allah menamakan makhluk dengan nama itu. Contoh, Allah mengatakan di antara sifat Nabi Muhammad SAW, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang beriman, dia Muhammad itu rauf dan rahim. Padahal ini dua nama Allah. Ini juga dua nama Allah. Tapi Allah namakan untuk Nabi Muhammad SAW. Karena dari segi maknanya secara bahasa tidak khusus bagi Allah. Tapi tentu dari segi sifatnya tidak sama.
antara sifat penyayang Allah dan penyayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain, Allah mengatakan Imra'atul Aziz, istrinya Al-Aziz. Maka kita pun paham, berarti Al-Aziz adalah penamaan yang boleh diberikan kepada makhluk. Boleh jamaah sekalian, tapi kurang utama, kurang afdol. Yang afdol adalah Abdul Aziz, Abdul Rahim, Abdul Rauf. Itu yang afdol. Tapi kalau ada orang dinamakan Rahman, wajib diganti. Itu nama khusus Allah. Ada orang yang dinamakan Somad, wajib diganti. Begitu pula kalau namanya Abdurrahman, jangan dipanggil Rahman. Wajib kita panggil yang lengkap, Abdurrahman. Kalau namanya Abdul Somad, jangan dipanggil Somad. Panggil yang lengkap, Abdul Somad. Tidak boleh kita panggil dia dengan nama Allah, terlebih lagi itu nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, ada rincian. Ada nama Allah yang khusus hanya milik Allah dan ada yang boleh dinamakan kepada makhluk. Wallahu alam. Silakan, ada yang lain? Kalau nggak ada lagi kita tutup. Semoga bermanfaat. Ya, silakan. Namanya Abdullah, jangan panggil Dul. Panggil Dul memang tidak mengandung nama Allah, tapi sudah nggak bernilai ibadah. Kalau kita panggil dia Abdullah, kita dapat pahala loh. Itu bernilai ibadah. Kita sandarkan dia menghamba kepada Allah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Karena bernilai ibadah. Mengandung penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ulama Islam sepakat. Haram nama mengandung penghambaan kepada Allah, kepada selain Allah. Contoh orang-orang musyrik dahulu, mereka menamakan Abdul Syams, hambanya matahari. Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Orang-orang Syiah menamakan Abdul Husain, hambanya Husain. Itu sepakat ulama Islam, hukumnya haram. Hanya satu yang ulama beda pendapat, Abdul Muttalib. Boleh atau tidak menamakan anak kita Abdul Muttalib? Ada yang punya anak namanya Abdul Muttalib? Pendapat yang benar, tidak boleh. Karena Al-Muttalib bukan nama Allah. Bukan pula nama kakek Nabi SAW. Itu cuma julukan beliau, cuma julukannya. Karena ketika dia masih kecil, pamannya membawa dia dalam perjalanan jauh sampai kulitnya menghitam. Maka orang-orang mengira dia budaknya pamannya. Pamannya namanya Al-Muttalib. Disebutlah dia Abdul Muttalib. Artinya budaknya si Muttalib, bukan namanya. Padahal itu ponakannya, bukan budaknya. Nama aslinya siapa? Nama aslinya kakek Rasulullah SAW. Nama aslinya adalah Syaibah. Ya. Terkait tadi perkataan bid'ah, kita serahkan kepada Allah. Mohon dijelaskan lagi, masih kurang paham. Maksudnya adalah tentang makna sifat Allah. Mereka bilang kita serahkan saja kepada Allah. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu artinya apa. Itu artinya mereka masa bodoh dengan artinya. Jadi ini penolakan terhadap sifat Allah, tapi dia lebih halus. Jadi tadi ada 3 tingkatan. Pertama, orang yang mengingkari sifat Allah dengan terang-terangan. Yang kedua, orang yang menakwilkan. Dia tidak mengingkari secara terang-terangan, tapi dia takwilkan.
Contoh, Allah memiliki tangan. Maka dia katakan, kami imani Allah punya tangan. Tapi makna tangan di situ bukan tangan beneran. Maksudnya kekuasaan Allah. Allah nggak punya tangan. Ini sebenarnya penolakan, tapi lebih halus dibanding yang pertama. Nah, yang ketiga ini lebih halus lagi. Ini yang kita bahas dalam pertanyaan ini. Mereka bilang, kami percaya Allah punya tangan, tapi apa arti tangan? Arti tangan saja dia nggak tahu. Jadi, kata mereka, kita serahkan saja kepada Allah. Jadi jangan kita pahami tangan dengan makna tangan yang kita ketahui. Maknanya ada makna tersendiri yang kita nggak tahu. Lalu apa maknanya? Ya kita nggak tahu, serahkan saja kepada Allah. Ini tadi sudah saya jelaskan, termasuk seburuk-buruknya ucapan ahlul bid'ah. Kelihatannya bagus sekali, serahkan kepada Allah. Tapi ulama ahli sunnah mengatakan itu adalah seburuk-buruknya ucapan ahlul bid'ah. Tadi saya sebutkan ada 3 sebab. Mengapa ini disebut seburuk-buruknya ucapan ahlul bid'ah? Ada yang ingat? Nggak ada hadiah tapi ya. Ada 3 sebab. Kalau ada orang berkata seperti ini, arti tangan Allah, itu kita nggak tahu, kita serahkan saja kepada Allah. Maka ulama ahli sunnah mengatakan itu termasuk seburuk-buruknya ucapan ahlul bid'ah. Karena minimalnya 3 sebab. Ada yang ingat kenapa? Terutama yang nggak mencatat nih. Karena hafalannya kuat. Jadi nggak perlu mencatat. Kenapa coba? Kalau orang berkata begitu, ini termasuk ucapan ahlul bid'ah yang paling buruk. Kenapa? Nggak ada yang ingat? Kalau nggak ada yang ingat jadi PR saja ya. Karena sudah habis waktu nih. Panjang dijelaskan. Mudah-mudahan ada rekamannya. Udah ya, kita tutup saja. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.